My name is Marius. I'm 25 years old and from Germany. I'm studying in the Netherlands because it's close to the border of Germany at the Fontys International Business School, and my major program is international marketing. I've chosen the Universitas Erlangga UNER in Surabaya because I think that Indonesia is a really beautiful country. The people are so kind and are always smiling, and I've chosen the Erlangga UNER University because I can combine 14 different faculties and choose the courses that I want to study. It's a huge pleasure for me to be part of the Amerta program. I'm studying with lots of different students from all around the globe, and I can learn about their cultures and about their personal experience. My best experience from the program was the free cultural trip to Yogyakarta. We went there by bus with nearly 80 students and staff from the AGE office, and we visited lots of temples and a water palace that was really huge and was so interesting, and we have learned a lot about the culture and we had lots of fun together. The process of applying for visa here in Indonesia is really hard to do it on your own, but the support of the AGE is really huge in this kind of matter. They are helping you, for example, to go together to the immigration office and to help to extend the visa. Management and Science University, and I'm majoring in Bachelor in Forensic Science. I'm from Malaysia. So basically why I choose Surabaya UNER as my destination of studies, because I think it is close to my home, Malaysia, and then I can just go back anytime I want, and yeah, that's good, right? Then I think because of our language is almost similar, so I will be comfortable to talk to the local people, because I think I can speak Indonesian language fluently. I think Amerta program is perfect because firstly, I love when they provide us a very good meals in every event, like the opening ceremony, and for the cultural trip, we are always provided with the good meals, so I like it. And now I would like to share my most memorable experience here in UNER is when they brought us to the cultural trip to Yogyakarta. I've never been to Yogyakarta in my life, so it was my first experience in which I like it. In Yogyakarta, what I like the most is when they brought us to visit Prambanan, Candi, and yeah, I will never forget massive support given by Amerta or AGE team during my very first class here. I mean, like at first we were kind of messed up because we were not given the schedule right on time, but luckily Miss Wilda is here to help us to coordinate our timetable perfectly. Like if we are having miscommunication with the lecturer, Miss Wilda will try to help us to like communicate or get engaged to the lecturer better. That's it. Hey, my name is Celeste and I'm from the Netherlands. I study at the Rotterdam University of Applied Sciences and my major is International Business and Management Studies. So I choose Surabaya because my relatives live here, so it's very easy to go here. I don't need to search for housing. Also, it's a very central point to travel anywhere.
and I choose UNAIR University because it's a very good university, one of the best of Indonesia. Student life at UNAIR is very good. They have 3 campuses in total with very good facilities, like they have a lot of food corners, mini markets, places where you can study, and also coffee shops. So I really like the campus life here. The most memorable thing and experience here is definitely the Gili Labak trip. It was organized by one of our buddies, and the island was just beautiful. Like, it was really a paradise, and we had so much fun with each other and got to know everyone. So yeah, it was definitely the best experience. HEE gives really good support during the MIRTA program. If you have a problem, they will answer like immediately on WhatsApp. Also, we were given like buddies, so yeah, they would like introduce Surabaya. They would go to show you some stuff in Surabaya. It was really nice. And also visa extension, pickup service from the airport, and also the housing. If you need to search for a house, they will help you with all of that. So that's really good. Most of the time, we won't see their faces, and we won't know their names. Siapkan nasi lain, dengan sekali. 4, 2, 1, 2, 3, 4, 3. Ada kali 1 miligram masuk. Apa ini? Ya dok, jadi ini ada pasien open fraktur kudus dextra. Sudah kami bebatakan dan sudah kami imobilisasi. Oke, stabilkan. We're used to call them heroes. They have their own lives. But when anyone needs them, Ya. Kapan kejadiannya? Oke, saya meluncur. they run for them. They run through uneasy terrains and places. To help people and put their own lives aside. Halo, Assalamualaikum Ayah. Halo, waalaikumsalam Ibu. Rumah apa kabar? Iya nih, aku mau ngabarin kalau Bapak sakit lagi, sekarang mau masuk rumah sakit lagi. Ayah, nitip Bapak sebentar ya. Ayah 2 minggu lagi pulang kok. Ayah di sana tugasnya yang lancar ya. Iya, terima kasih Ibu. Biar tugas di sini aku yang handle. Iya, Cuman mau sampein itu aja ya. Ayah jaga kesehatan ya. I miss you. Assalamualaikum. salam. I miss you too. That's the story of our hero.
Caron. I'm from Avans University, Breda, in the Netherlands. I think it's very nice. The people who organized the trip has done a great job because it went very smoothly. Everything, the bus trip was good. The homestay is arranged very well, and also the activities during the day were great. I also like what the cultural trip learned me is to connect with people from other cultures. So not only the students who joined us, but also the guest houses who took us in. They gave us great food. They were so very hospitality to us. It's just a great experience. Hi, my name is Fazana from University of Malaysia. And my name is Tan Kuan Lim. I'm from University of Malaysia. Okay, my first impression about this culture trip that organized by University of Erlangga firstly is about I'm from Malaysia and know about the culture, the variety culture of Indonesia, such as like today we have a cultural performance dance by Cameroon, right? For me, this is the best thing for me because it's like they introduce all the culture, Kamina, right, housing, everything, dance to us, like it's very new for us. So, and we also get contact with them by dancing with them, so it's quite interesting. Hello, my name is Jean-Jacques. I'm from Madagascar, and I'm a student here. I'm taking my PhD in social science at Erlangga University. And one of the reasons why I decided to choose Erlangga, first off, the facility itself, for example, like hospitals, for example, like at each campus, because there are 3 campuses, A, B, and C, and each campus has its own clinic, and it's really facilitating us if we're sick. And also other facilities, for example, like the library itself, like this place, it's really great because for us students, like especially for taking PhD, it's really hard, so we have to have, access for example, like information technology, where it allows us for e-journals. All those resources really available at Erlangga University, so I'm really lucky that I have chosen this university. And second off, because of the environment itself. It's really cool, it's a really green campus, and there's no pollution at all, and all the people are really friendly. And the students, like my classmates, and also like there's availability of canteen and everywhere. Like, you're so glad that I chose this university.
Hello everybody, I am Shah Faisal from Pakistan and I am here studying Master of Community Pharmacy in Faculty of Pharmacy University Erlangen. The university is based on international standards. Every facility at international institutes needs the university has all these facilities like experienced staff, cooperative administration, internet facilities, a flash bus for transportation, sporting events, playgrounds. Every faculty has a special library regarding the books, a variety of books you can study, the parking, the cafeterias. Assalamualaikum warahmatullah. My name is Ali Raza. I am doctoral student of economics in University of Erlangen. As a research student, there is a research center for doctoral students, which is called POSA Data or Data Center. It's help about you to you about any research type. If you have any difficulty about research, they provide you any type of data and writing facilities and how to write for a good journal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Erlangga, with our motto, Excellent with Morality, is determined to produce graduates, researchers, or academics who are not only excellent in their expertise, but also have a great function for people and good significant contribution in improving the welfare of the society. As a public university, Universitas Erlangga is committed to build and strengthen collaboration with institutions around the world through academic activities, research, and community services. Therefore, I would like to invite you all to work together with us through academic partnership for serving all communities. I look forward to welcoming you in Universitas Erlangga in the near future. Thank you. Halo, selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Terima kasih telah berkenan hadir secara virtual dalam acara Erlangga Education Expo Live Session with American Corner pada hari Minggu yang cerah ceria ini. Dalam 45 menit ke depan, saya, Nastiti, akan menemani teman-teman semua di acara yang akan membahas seputar salah satu international hubs yang ada di kampus kita yang tercinta. Apa sih international hubs ini? Bagi yang belum familiar, international hubs secara singkat adalah pusat bahasa dan kebudayaan yang ada di suatu negara yang ada atau yang teman-teman dapat temukan di perpustakaan pusat kampus BU Unair. Dan hari ini kita kedatangan salah satu representatif dari American Corner, tapi bukan satu, bukan dua, tapi 3 narasumber sekaligus. Sebelumnya, saya ingin menyapa Mbak Aprilia Putri Pradana, selaku Kepala Divisi dari Global Partnership and Consortium di Erlangga Global Engagement Universitas Erlangga. Halo Mbak Aprilia, apa kabar? Halo Nastiti, halo Mas Agung dan Troopers Team. Semoga aku sih baik-baik aja. Semoga kalian semua baik-baik aja ya, sehat-sehat selalu. Baik, terima kasih Mbak. Kemudian saya juga mau menyapa 3 narasumber saya pada pagi hari ini. Yang pertama ada Mas Agung Budi Kristanto. Beliau adalah staf Humas Perpustakaan Kampus B sekaligus pengelola American Corner yang ada di UNER. Wow. Halo Mas Agung, apa kabar? Halo, kabar baik. Dengar suara saya? Dengar, jelas Mas. Oke. Ya.
Baik. Kemudian untuk narasumber saya selanjutnya, saya ingin menyapa Syahridan dan Alifa, salah dua dari Troopers di American Corner. Halo Syahridan, halo Alifa. Halo, Halo. semuanya. Suara aku kedengeran nggak ya? Jelas, Kedengeran. dengar jelas. Oke. Baik. Baik, sebelum kita moving on to the main session, saya ingin mengingatkan teman-teman sekalian untuk stay engaged dengan menyalakan kamera dan mute audio apabila tidak berbicara selama acara. Dan apabila teman-teman punya pertanyaan, sila menuliskan pertanyaan di Q&A box yang telah disediakan. Oh ya, kami juga punya merchandise eksklusif loh, berupa goodie bag yang akan kami bagikan secara gratis untuk teman-teman dengan pertanyaan terbaik. Jangan khawatir, kita juga akan kirimkan ke alamat penerima. Baik, sebelum kita mulai sesi pertama, mari kita ambil grup foto. Mohon teman-teman berkenan untuk mengaktifkan kameranya ya. Pengambilan foto akan dipandu oleh Tifa atau Mbak Intan. Silakan. Mbak Intan. Dengan saya. Masuk ya suaranya? Masuk. Oke. Yap. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih. Untuk sesi yang pertama, mari kita simak info dari Mas Agung. Without further ado, please give a big round of applause to Mas Agung. Monggo, Mas. Yeay. Baik, pagi hari ini saya share screen atau teman-teman AGE yang memberikan PowerPoint-nya. Monggo Mas, bisa kita bantu? Oke, kalau gitu di PPT apa dulu namanya? ya. Iya. Oke, mungkin boleh diputar videonya dulu. Oke. Ini ada 2 video. Video yang mana dulu? Video yang ayo ke American Corner itu aja. Sama ya dua-duanya nggak apa-apa. Oke. Oke. Iya. بتقول انا جايه من الاردن وانا كثير مبسوطه اني بالامريكان كورنر مع الشباب الحلوه وجاي احكي عن ثقافه الاردن. ان شاء الله اقدر اغطي جزء ولو صغير من Camp INEC merupakan program yang diinisiasikan oleh American Corner Pati Ambon untuk merangkul pemuda-pemudi yang ada di sekitar Ambon untuk menjadi agen perdamaian. Salah satu program yang paling kami banggakan, Go Kalimantan Girls. Program yang sangat kami banggakan di American Corner Institut Teknologi Bandung, namanya Building a Sustainable Society. Program unggulan dari kami adalah Amcor Goes to School. Kita punya satu program yang spesial namanya Chit-Chat Extra. Salah satu program keunggulan kami yaitu American Broadcasting Journalistic. Salah satu program yang menjadi program unggulan kami dan program yang sangat disukai adalah Public English Club. Kami mengadakan program tahun ini sangat menarik, judulnya First. Jadi ini merupakan film screening dan talk show. Salah satu program unggulan di tahun 2018-2019 di Corner kami adalah program Entrepreneurship Series of Events. Yuk ke American Corner di kota. Oke, baik. Itu promosi untuk semua American Corner dan untungnya di Surabaya kita punya di UNER dan ada di lantai 3 perpustakaan UNER. Nah, boleh ditontonkan slideshow-nya di PowerPoint. Baik, selamat pagi teman-teman atau adik-adik SMA yang bergabung di programnya AGE di live session bersama International Hub. Nah, hari ini kita dari American Corner, saya ada 2 rekan-rekan saya, adik-adik saya, dan teman kerja saya juga di American Corner. Ada Mbak Alifa atau biasa saya panggil Sadila, dan ada Syahridan yang biasa saya panggil juga Zidan. Nah, mereka berdua itu adalah leads dari Troopers yang selalu juga mengomandani
dan mengatur program-program di American Corner. Nah, ini nanti kita kenalan dulu ya, apa aja di American Corner itu. Oke, baik, di slide selanjutnya. Nah, American Corner UNER itu sudah ada 15 tahun atau 16 tahun yang lalu ya. Mungkin kalian masih bayi kali ya. Berdiri tanggal 12 Mei 2004. Ayo 2004 pasti masih bayi ya? Atau sudah lahir? Oke, itu adalah prasasti yang pertama dan ini adalah corner tertua di UNER termasuk. Jadi sudah sekitar lebih dari 15 tahun ya kita ada di UNER. Baik, slide selanjutnya. Nah, oke, ini adalah lobby atau gerbang pertama kalau Anda memasuki American Corner. Kami berada di lantai 3 Perpus Kampus B. Dan sebelum pandemi, kami buka dari Senin hingga Jumat, mulai pukul 7:30 sampai pukul 4 sore. Dan American Corner ini terbuka untuk siapa saja, untuk publik, untuk anak-anak SD bisa, adik-adik SMP, SMA juga bisa datang. Dan tinggal bilang ke perpustakaan kalau mau berkunjung ke American Corner. Karena memang diperuntukkan untuk publik. Dan mengapa American Corner diletakkan di universitas? Karena dirasa Kedutaan Besar Amerika kalau perpustakaan American Corner adalah sebuah sudut baca yang isinya tentang buku dan banyak literasi yang lain, dan paling cocok menurut mereka adalah di universitas karena rata-rata di universitas perpustakaannya sudah bagus, sehingga bila nanti mereka yang mengelola atau perpustakaan yang mengelola pasti akan juga bagus. Dan ada informasi di slide selanjutnya juga. Baik, oke, di American Corner ada koleksi-koleksi buku, seperti halnya perpustakaan juga ada buku, majalah, dan kemudian e-resources yang lain seperti jurnal online juga memiliki. Terus kemudian kita ada DVD juga ada, terus kemudian audiobook juga ada. Jadi audiobook itu adalah bila orang malas baca, kita putar audiobooknya, ada sebenarnya mirip banget seperti Walkman kayak gitu, kalau kalian tahu Walkman atau iPod kayak gitu. Nah, kita tinggal muter dan sesuai dengan isi bukunya. Kalau di American Corner yang ada itu tentang Obama, Presiden Obama. Jadi Presiden Obama ada audiobooknya, juga ada bukunya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, di buku-buku American Corner ini dikelola oleh pustakawan di UNER, dan ini bukunya langsung didatangkan dari Kedutaan Besar Amerika di Jakarta. Biasanya setahun sekali, khusus pandemi ini belum ada, jadi belum ada yang diolah karena memang masih stoknya masih banyak juga. Ini sekitar 3.000-an judul buku. Nah, buku-bukunya itu dalam populer ada yang pendukung perkuliahan ada, biasanya pendukung perkuliahan itu teman-teman sastra Inggris dan juga hubungan internasional yang mereka rata-rata mempelajari tentang American Studies. Terus kemudian teman-teman juga bisa belajar bahasa Inggris di sini. Namun belajar bahasa Inggrisnya secara individu karena kami hanya menyediakan buku, terus kemudian CD-nya juga untuk belajar. Dan juga ada novel-novel. Semua literatur di sini dalam bahasa Inggris. Ada yang bahasa Indonesia sih, namun beberapa saja. Boleh slide selanjutnya. Nah, ini adalah ruangan di American Corner. Ruangan di American Corner ini biasanya buat teman-teman mahasiswa hangout, atau cuman duduk-duduk, ngadem. Terus kemudian kita juga banyak aktivitas juga di sini. Oke, terus itu ada 3 komputer. Nah, 3 komputer itu berisikan e-jurnal. Nah, untuk saat ini pandemi, sebenarnya e-jurnalnya di American Corner itu bermanfaat banget karena
di jurnal itu ada banyak majalah-majalah Indonesia yang dalam bentuk digital dilanggan, dan tapi hanya bisa disimak di 3 komputer itu. Jadi sampai sekarang aksesnya belum bisa untuk keluar karena memang masalah hak cipta, jadi memang hanya khusus di corner. Dan selain itu juga banyak majalah-majalah atau koran-koran lain dalam bentuk digital yang bisa dibaca e-jurnalnya di situ. Ya, memang pandemi ini bikin susah sih. Terus boleh slide selanjutnya. Nah, ini adalah ruangan Education USA. Jadi American Corner itu selain menyediakan dalam tanda kutip sudut baca yang berisikan tempat baca, juga menyediakan memandu teman-teman yang ingin belajar ke Amerika Serikat. Jadi ada advisor Education USA yang memberikan nasihat atau juga panduan bagaimana belajar ke Amerika Serikat itu. Jadi semuanya gratis. Dan Education USA ini layanan baru di American Corner, baru buka tahun 2019, terus kemudian 3 bulanan langsung lockdown sampai sekarang. Jadi kalau ingin berkontribusi langsung, kalau pengen tahu kegiatan Education USA di American Corner, bisa simak nanti di media sosialnya kami. Baik, slide selanjutnya. Nah, ini adalah contoh-contoh buku di American Corner. Karena di American Corner juga biasanya juga spot foto, jadi kita punya topi Union Jack ya. Salah deh, topi apa ya namanya? Saya lupa, itu topi untuk waktu pemilu di Amerika Serikat. Jadi kita juga ikutan seru-seruan waktu itu pemilihan yang Trump menang itu. Jadi Trump sama Hillary, jadi kita ikutan pemilu saat itu. Jadi rame-rame seru-seruan, jadi ada ornamen pemilunya. Terus kita ada, selain buku, kita juga punya ensiklopedia. Jadi ensiklopedianya juga banyak dan lengkap sekali. Jadi kalau kalian mau dan pengen baca itu udah bisa mabuk lah kalau di American Corner baca bukunya, banyak soalnya. Terus ya ini ada majalah Entrepreneur, terus ada majalah Forbes, banyak majalah-majalah luar negeri yang dilanggan di American Corner. Dan ini mungkin keunggulan kami masih mengedepankan cetak. Jadi meski pandemi ini langganannya masih ada dan datang ke American Corner, namun hanya diolah, jadi mahasiswa tidak bisa pinjam. Namun aslinya kalau mau bisa pinjam, namun dengan meninggalkan KTM sih. Kalau pengen dan mungkin menghubungi kami di WA perpustakaan. Slide selanjutnya. Nah, selain majalah-majalah seperti tadi, juga ada majalah populer. Ada majalah People, dan People ini terbit setiap minggu. Jadi kalau udah banyak kayak gitu, mereka udah majalahnya eskalatornya udah banyak. Jadi dan tentu informasi-informasinya banyak tentang selebritas di Amerika Serikat. Terus boleh. Nah, selama pandemi ini kami juga masih berkegiatan secara daring dan secara online. Jadi ada banyak kegiatan kami yang lakukan, di antara talk show, Amcor Show, dari mulai bulan April ya sampai sekarang kami banyak sekali mengadakan program sharing ini. Banyakan kami mengundang teman-teman alumni, teman-teman alumni bukan saja dari UNER, tapi juga dari non-UNER yang pernah merasakan pendidikan di Amerika Serikat. Baik waktu SMA mereka seperti ada YES Alumni, terus kemudian CCIP, terus kemudian ada Fulbright juga, ada Wisely. Jadi banyak sekali program beasiswa yang ditawarkan pemerintah Amerika Serikat untuk Indonesia. Dan khususnya juga anak-anak UNER juga banyak yang mendapatkan. Dan ini programnya bisa kalian lihat di media sosialnya, baik kalau dulu Facebook dan kalau dulu Instagram, live-nya tidak bisa dicantalkan di Instagram, jadi kita taruh di Facebook. Namun sekarang jadi bisa aja di IGTV, bisa ditonton aja nanti. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah program kami yang masih running. Jadi teman-teman yang
pengen tahu bagaimana mendapatkan beasiswa, ada banyak stepnya. Jadi ada writing personal statement virtual workshop ini langsung bersama Education Advisor. Jadi kita kerja bareng dengan Education USA ngadain workshop ini selama sebulan. Jadi ini bagaimana cara melatih kita membuat personal statement yang baik, dari overview-nya, terus openingnya, terus kemudian isiannya, muatannya seperti apa, terus kemudian nanti penutupnya juga seperti bagaimana, kayak gitu. Kita bahas di sana. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah program Amcorshow yang akan datang di bulan ini, di bulan Februari. Kami mendatangkan salah satu alumni UNER, dan beliau pernah mendapatkan beasiswa juga ke Amerika Serikat. Beliau mengajar orang-orang bule itu bahasa Indonesia. Jadi pasti kalian bisa bayangin gimana ya, mengajar bule yang notabene native speaker bahasa Inggris, belajar bahasa Indonesia. Dan harusnya memang teachernya atau gurunya mengerti bahasa Inggris, makanya Mas Dewantoro ini mengajar bahasa Indonesia. Nah, pengen tahu nanti bisa simak sharingnya di Amcorshow. Dan minggu ini kami bersama-sama teman-teman Troopers juga mengadakan Chit-Chat Extra spesial AEE. Jadi kalian bisa pantengin terus media sosialnya kami nanti. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum pandemi kami memiliki banyak program, memang program luring. Jadi programnya seperti ini, ada belajar bahasa Inggris bersama teman-teman Troopers. Belajarnya berbeda tentu dengan di kelas. Jadi kami belajarnya bermain. Nah, kan jadi teman-teman Troopers mengelola pelajaran ini. Jadi fun, dan memang teman-teman SD itu lebih senang kalau datang ke American Corner, dan ini SD di sekitar UNER. Boleh selanjutnya. Nah, selain kita bekerja, kita juga hangout bareng. Nah, waktu ini hangout untuk memperingati hari ulang tahun Amcor yang ke-14 kalau nggak salah waktu itu. Jadi sudah 14 tahun, terus kemudian teman-teman Troopers yang pertama batch yang lalu, terus kemudian mengundang dan teman-teman batch sekarang, jadi kita makan bareng. Dari syukuran lah sesekali kita senang-senang bareng. Oke, selanjutnya. Nah, karena di Kedutaan Besar Amerika itu banyak sekali sub-sub bagiannya. Nah, ini adalah salah satu sub bagian di Kedutaan Besar, yaitu RELO, Regional English Language Officer, dan mereka selalu kadang ada slot di American Corner. Jadi ada program khusus belajar bahasa Inggris, bagaimana pengajaran bahasa Inggris kepada calon-calon guru bahasa Inggris. Jadi ini adalah mahasiswa biasanya FKIP atau sastra Inggris yang diberi bekal oleh RELO bagaimana cara mengajar bahasa Inggris yang tentunya outstanding lah, beda dengan pengajaran yang lain. Jadi kita juga sering mengadakan sesi seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, selain biar kita dikenal oleh masyarakat UNER, selain bersama teman-teman AGI ini, kami juga biasanya ngadain roadshow di bawah perpustakaan di lobi lantai 1. Biasanya sama Education USA dan juga RELO. Kita ada salah satu ALF atau English Language biasanya guru bahasa Inggris yang ngajar di SMA kayak gitu, dan mereka diundang ke American Corner untuk meramaikan acara ini. Jadi biasa ngobrol sama bule, wah pengen banget ngobrol sama bule itu seperti apa, dan biasanya bulenya sangat membantu sekali, dan bulenya juga bisa bahasa Indonesia sebenarnya. Baik, silahkan terus. Nah, Oke, jadi program-program di American Corner itu selalu dipantau sebenarnya oleh Kedutaan Besar Amerika. Jadi kita ada ada 5 inti program di American Corner.
selain belajar bahasa Inggris, terus kemudian alumni, informasi tentang Amerika, terus kemudian education USA juga budaya, kita selalu juga keep in touch dengan teman-teman di kedutaan Amerika di Jakarta dan juga konsulat di Surabaya. Jadi kalau ada sesuatu atau apapun selalu kita komunikasi dengan mereka. Jadi kalau itu ada Bapak Scott dan Mas Christian yang di Surabaya. Oke, selanjutnya. Nah, kita terbuka, karena sudah saya bilang tadi, kita terbuka untuk siapa saja yang datang ke American Corner. Jadi ini ada anak-anak SMA ini, SMA Muhammadiyah 10 kalau nggak salah, yang datang ke American Corner dan pengen tahu studi KAS itu seperti apa. Jadi ada education advisor yang memberikan pencerahan bagaimana pergi ke bagaimana belajar di Amerika Serikat. Seperti apa S1, S2, bahkan juga S3. Jadi memberikan gambaran lengkap lah. Oke, selanjutnya. Nah, selain kegiatan yang berbau serius, kita juga punya program yang ini adalah program budaya. Jadi kita pengen tahu sih seperti apa Halloween party. Nanti mungkin teman-teman troopers bisa bercerita karena yang mengadain seperti ini teman-teman troopers, jadi mereka yang arrange acaranya, terus kemudian kita pakai kostum. Ini udah 2 kali Halloween partinya, jadi seru, pengen seru-seruan ya, dan seru-seru ini dalam bahasa Inggris. Jadi kita mengkreasikan ini semua dalam bahasa Inggris. Jadi biar kadang orang belajar bahasa Inggris itu ada minder atau apa. Jadi di sini kita ngajak, nggak usah minder, semua sama-sama belajar gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita punya Facebook, karena Facebook sudah lama, jadi kita maintain sampai sekarang. Kalau nggak salah udah 2014 kita punya Facebook page ini. Jadi foto-foto kegiatan apapun yang kita kelola di American Corner kita letakkan di Facebook, baik video maupun foto. Jadi ini ya seperti historical report buat kami. Jadi kalau pengen tahu kegiatannya American Corner bisa di scroll di situ. Terus kemudian selanjutnya, nah selain juga Facebook, kalau teman-teman SMA mungkin sekarang sudah familiar dengan Twitter. Nah, kalian bisa pantengin Twitter kami. Nah, di Twitter ini kita juga selain menginformasikan tentang kegiatan, juga kita ada hashtag program traveling Amcor dan juga bahasa Inggris. Terus kemudian ada mengenal Joe Biden. Jadi ada hashtag untuk sehingga bisa dapat informasi di Twitter. Terus kemudian selanjutnya, dan mungkin ini yang dekat dengan kalian ya, Instagram. Di Instagram kami cantolkan semua kegiatan-kegiatan di sana, dan kemudian ada IGTV kalau kalian pengen simak tentang sharing-sharing para alumni yang sudah memberikan pengalaman mereka bagaimana belajar di Amerika Serikat. Semua ada di Instagramnya Amcor. Dan yang terakhir, nah itu American Corner. Jadi ini adalah simbol kami, itu tempat yang fun, tempat yang memang menyenangkan buat kalian dan tentunya buat belajar. Dan kita semoga dengan Corner ini memiliki banyak manfaat, khususnya dalam belajar bahasa Inggris. Ya kayak saya ini contohnya. Terima kasih Mbak Nasiti, itu PowerPoint dari saya, pengenalan dari saya. Baik, terima kasih Mas Agung untuk presentasinya. Banyak sekali fasilitas dan koleksi menarik dan juga keren yang ada di American Corner. Juga kegiatan yang dilakukan oleh Mas Agung dan tim walau dalam pandemi itu luar biasa. Thumbs up dan heads off untuk American Corner. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, sila menuliskan di kolom pertanyaan atau di chat box dan ada merchandise eksklusif yang akan kami bagikan. Nah, setelah tadi kita mendengarkan informasi dari Mas Agung tentang American Corner, kita juga mau dengar nih pengalaman dari Syahridan dan Alifa
selama menjadi troopers di American Corner. Boleh dong share bagaimana pengalaman teman-teman selama menjadi troopers. Apa sih yang membuat tertarik untuk join? Silakan. Mungkin mau siapa? Terserah Halo. dulu. Ya, Halo. aku dulu ya. semuanya. Iya, Halo semuanya, namaku Zidan. Jadi aku pertama kali join itu apa ya? Aku pertama kali tahu Amkor itu dulu ya dari apa? Yang aspek maba dulu tahun 2017 kan ada yang perpus ke perpustakaan gitu ya. Terus ya udah gitu. Jadi tahu oh ini Amkor gitu kan. Terus aku diajak temenku ke Amkor. Oh ternyata di situ ada Wii gitu kan. Jadi terus ada macam-macam, ada really really good books, ada board games, ada banyak-banyak yang bagus-bagus gitu kan. Jadi ya aku sering nongkrong di situ gitu. Terus apa? Jadi aku kalau nggak salah dulu aku ada acara apa gitu. Terus aku ditawarin Mas Agung dulu. Soalnya dulu pernah ada program trooper, cuman nggak jadi. Soalnya kenapa gitu? Aku juga nggak inget. Jadi aku ditawarin Mas Agung sama beberapa orang-orang lain juga. Waktu itu ada Martin, anak HI 2015, tapi udah lulus sekarang. Terus ada Rafika juga temannya Martin, sama juga HI 2015, sama ada Pepi, Hukum 2016, terus ada temanku Hanin, cuman dia lagi nggak di sini sekarang. Terus ada siapa lagi ya? Aduh, aku udah nggak inget lagi deh pokoknya. Gitulah pokoknya ya. Terus jadinya yaudah untungnya pas itu apa namanya karena aku emang sering nongol gitu, aku aktif, jadi diajak Mas Agung gitu. Terus ya sampai sekarang masih ngurusin trooper. Terus apa ya? Jadi aku mau cerita tentang Halloween party-nya ya. Jadi waktu itu aku ada ide, kenapa kita nggak bikin kayak pesta gede-gedean gitu buat di Amkor. Soalnya kan biasanya cuma program-program talk show gitu-gitu. Ya udah, jadi kita bikin Halloween party. Waktu itu masih di Amkor venue-nya, cuman yang datang lumayan ramai. Jadi itu senang banget gitu. Terus jadi pas waktu itu kita planning-nya udah dari lama sih. Terus karena apa kurangannya nggak gede-gede banget, jadi it's very easy to plan gitu. Cuman ya gitu, I think we did a great job. Buat tahun pertama banyak yang bilang senang. Terus buat itu kan itu 2018 kalau nggak salah. Terus buat 2019 kita juga bikin, tapi venue-nya sekarang waktu itu di ruang lantai 1, di ruang Pranata ya, di yang lantai 1 perpustakaan pokoknya. Terus banyak yang datang sampai 200 lebih kalau nggak salah. Jadi ramai banget gitu. Terus itu juga bagus sebenarnya, kita ada banyak yang pakai kostum, kita ada snack banyak ada yang foto-foto, kita kasih banyak area buat foto-foto. Terus kayak gitu, rame sih. Terus kita pengalaman lain jadi trooper tuh banyak planning. Kita banyak bikin acara, banyak gitu-gitu, banyak ngurus-ngurus sih. Aku biasanya bagian the kreatif gitu. Aku waktu itu perayaan Thanksgiving sama alumni US, aku bikin kayak trivia quiz gitu tentang Thanksgiving. Terus ya gitu sih, seru sih. Terus selain kita ada acara-acara di Amkor, kita ada board games, kita ada Wii. Waktu itu dulu pernah rusak tapi udah dibetulin lagi, tapi ya sekarang udah nggak bisa dimainin lagi soalnya udah di Surabaya, kita nggak bisa ke perpus kan. Kita ada board game, dulu rame banget soalnya itu board game-nya kan in English. Jadi kita ada board game satu paling sering dipinjam, kita ada 2 yang paling sering dipinjam. Satu itu synonyms, jadi buat belajar sinonim gitu in English, sama pandemic. Itu oke, in hindsight it's very it's like a peramalan gitu kan. Jadi karena pandemic
banyak yang dipinjam. Ya, it's an actual game namanya Pandemic. Jadi kerjanya kita we work. Jadi kita main as medical technicians gitu, trying to solve a pandemic gitu in the game. And now we have an actual pandemic gitu kan. Gitu kita, we have a lot of things. Tapi sayangnya, it's physical things. Kita nggak bisa ke sana sekarang. And we as troopers, kita kangen Amkor gitu. Karena it's a very good place to hang out. It's a very good place to have, to study, to do a lot of stuff things. Yeah, that's for me. Sadila, you wanna take it? Oke, halo semuanya. Namaku Alifa Sadila. Mungkin tadi dipanggilnya Alifa, tapi kalau di Amkor aku dipanggilnya Sadila. Jadi aku pertama kali join Amkor itu tahun 2018. Amkor emang ada di kampus B letaknya, tapi aku sendiri belajarnya di kampus C karena aku mahasiswa biologi di FST. Nah, dari UNER itu ada BISPLASH. Nah, aku manfaatin BISPLASH tiap hari Rabu sama Jumat buat ke Amkor. Karena emang benar-benar di Amkor itu senyaman itu dan teman-temannya juga seru banget. Pertama kali aku join Amkor itu di program Cicat Extra. Di situ aku ketemu sama Zidan, sama Martin, sama Rafika, sama Mas Agung juga. Terus ada beberapa senior yang lainnya angkatan 2016, tapi aku udah nggak inget. Nah, di situ pertama kali aku ikut Cicat Extra tuh, wah seru banget. Ada tempat, ada platform di mana aku bisa belajar bahasa Inggris, di mana aku bisa nyerocos mau bener, mau salah, mau campur-campur Inggris Indonesia, itu terserah. Jadi nyaman banget kan buat belajar bahasa Inggrisnya. Habis itu, karena aku sering ikut program CCX, Cicat Extra itu, singkatannya CCX, lama-kelamaan aku ditawarin sama Mas Agung, Sadila mau nggak jadi trooper? Oh ya, of course aku mau gitu. Terus bisa satu tim sama Zidan, sama teman-teman yang lainnya, ada Nadia, ada Mirza, nanti akan ketemu jam 3 sore di Cicat Extra, jangan lupa ikutan, BTW. Terus kita itu sering banget bikin plan, yang aku suka itu, karena kita memang sih tugasnya bikin acara-acara gitu. Nah, jadi di American Corner nggak bakal sepi kecuali kalau hari-hari biasa yang nggak ada event di mana kita cuma nongkrong-nongkrong doang. Mungkin Zidan tadi udah nyebutin beberapa event di Amkor kayak Halloween Party, Thanksgiving, terus ada board games yang bisa dipinjam, ada Nintendo Wii yang bisa dimainin. Kita juga kadang bikin karaoke session di mana kita karaokean di perpus. Meskipun di dalam perpus, tapi kita nggak berisik kok, tenang aja, karena kita di dalam corner dan itu kedap suara. Terus selain itu kita pernah jadi delegasi ke Jakarta buat annual meeting sama Amkor-Amkor lain. Jadi di Indonesia itu ada 9 Amkor yang tersebar secara rata. Nah, salah satunya di UNER, alhamdulillah. Makanya buat yang mau daftar atau mau join-join ke Amkor, itu kalian udah beruntung banget nih maksudnya bisa ke salah satu Amkor di 9 Amkor di Indonesia gitu. Nah, waktu kita jadi delegasi ke Jakarta itu emang benar-benar pengalaman yang gak bisa aku lupain karena kita dapat pelatihan langsung dari orang-orang kedubes dan kita juga ketemu sama beberapa bule yang emang mereka kerja di kedubes, terus kita bisa semacam bikin suatu planning di mana kita brainstorm bareng-bareng sama si bule itu. Jadi kita tahu bagaimana cara mereka bekerja, bagaimana cara Amkor-Amkor lain mengadakan event dan lain-lainnya. Terus selain ada itu kita main bowling bareng, seingatku main bowling bareng. Habis itu ada juga kita ke Amerika di Jakarta, itu semua dibayarin dan benar-benar bikin seru banget deh pokoknya. Terus apalagi ya di Amkor itu kayaknya itu sih. Tapi yang paling seru pas Halloween Party juga. Halloween Party karena kita bisa bebas dandan semau bagaimanapun, kita bisa makan gratis dan itu semua didanain oleh Perpus, UNER dan Kedubes gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke, makasih. Seru-seru ya pengalamannya, jadi pengen jadi troopers. Boleh Mbak.
Oke, kemudian dari semua kegiatan, udah banyak nih kegiatan yang udah dilalui sama Syaridan sama Alifa. Dari semuanya itu apa sih yang paling berkesan? Apa ya? Semuanya berkesan sih, Mbak. Yang paling berkesan buat aku Halloween party. Kalau buat Zidan apa, Zid? Sama aku juga Halloween party sih. Soalnya itu apa ya, paling benar-benar kayak our magnum opus gitu loh. Kayak this is what we can do gitu loh. Oke, wow, keren. Baik, itu tadi sedikit sharing dari Syaridan dan juga Alifa tentang pengalaman mereka jadi troopers. Kita juga udah punya beberapa pertanyaan di chat box, jadi sekarang kita beralih ke sesi tanya jawab nih guys. Kita menghimpun beberapa pertanyaan juga dari Instagram Story, dan pertama saya akan bacakan pertanyaan dari Instagram yang sudah dikirimkan oleh teman-teman. Pertama, bagaimana caranya gabung menjadi troopers? Ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan lewat IG. Kemudian kedua, metode apa yang digunakan Amkor untuk menyeleksi calon troopers agar sesuai dengan kebutuhan? Mungkin ini pertanyaan khusus untuk Mas Agung kali ya. Monggo, Mas. Mic-nya, Mas. Oke, lupa sampai. Baik, oke. Yang paling penting itu ya mahasiswa UNER lah. Terus kemudian bisa bahasa Inggris. Meski nggak bisa banget juga nggak apa-apa. Terus yang paling penting aslinya itu aktif di Amkor. Jadi rata-rata teman-teman itu yang saya pilih banyakkan emang aktif di American Corner sebelumnya. Jadi mereka belum jadi mahasiswa pun pokoknya sering nongol gitu di Amkor. Jadi aku rasa mereka nganggep American Corner itu kayak feel like home gitu loh. Feels like home. Jadi mereka udah nganggep kayak gitu. Nah makanya saya nggak tahu punya feeling aja. Oh anak-anak ini mau diajak gabung bareng gitu. Jadi selama batch 1 sampai mungkin batch yang kedua sama 3, batch 2 sama 3 itu ada open recruitment. Terus kemudian batch 4, 5 itu berdasarkan keaktifan. Kalau dulu 2, 3 itu rekrutmen, jadi kita ngerekrut dari orang. Tapi aku rasa kayak gitu nggak efektif, jadi nggak efektif, nggak ada engagement di antara kita kayak gitu. Jadi cuman akhirnya mereka ambil benefitnya aja, tapi akhirnya kita nggak rapet gitu loh. Akhirnya ya nggak tahu, saya akhirnya pengen banget kembali ke kayak batch 1 yang memang teman-teman tuh datang dulu aktif, terus akhirnya saya tawari, kalau nggak mau nggak apa-apa, kalau mau ya untung. Akhirnya ternyata yang sering saya tawari mau, jadi akhirnya ya teman-teman tadi, akhirnya kan di Amkor itu ada annual meeting, jadi kita akhirnya selalu ketemu dengan teman-teman American Corner yang lain, ngobrolin bagaimana sih tantangannya mengelola corner, terus kemudian selain itu jadi teman-teman juga bisa seperti kemarin ikut education fair, education USA gitu, jadi mereka punya selain aku ajak meeting annual juga mereka bisa diajak teman-teman Education USA untuk tahu seperti apa sih pendidikan di Amerika, terus kemudian jadi booth assistant kayak gitu. Dan ya saya senang, jadi mereka banyak pengalaman, mereka ketemu langsung dengan orang-orang kedutaan besar Amerika yang mungkin dari dulu mungkin teman-teman mahasiswa nggak bisa belajar atau langsung ngobrol, karena mungkin kalau ketemu sama teman-teman kedutaan itu harus pakai appointment atau apa kayak. Kalau ke Amkor nggak perlu appointment, jadi langsung aja datang ke Amkor, jadi mereka bisa ngobrol, bahkan mereka tahu oh seperti ini tahu kerja di kedutaan itu sih. Oke, baik Mas. Terima kasih atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan yang udah ada di chat box nih. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, saya bacakan, dari sekian banyak program daring Amkor ketika pandemi ini, program apa yang bisa disarankan untuk diikuti terutama untuk teman-teman maba Unair yang mungkin masih malu-malu tapi ingin join Amkor? Monggo, Mas. Oke, yang paling bisa banget diikuti itu Amkorsio tadi. Amkorsio itu dalam bahasa Indonesia, jadi pengalaman-pengalaman alumni UNER yang dapat beasiswa ke Amerika Serikat itu bisa dipelajari seperti apa. Jadi banyakkan teman-teman alumni UNER yang dapat beasiswa itu pasti menceritakan tahap demi tahap
bagaimana mereka meraih beasiswa. Terus kemudian CITED Extra tadi, CITED Extra itu melatih kita belajar bahasa Inggris. Jadi biasanya kalau kita nggak bisa ngomong pun monggo dilatih ngomong. Kalau nggak ngomong itu nggak bisa kan. Katanya kalau bahasa Inggris itu kan harus praktika kan. Nah kalau tanpa praktek aja, kalau cuman teori melulu akhirnya nggak bisa diomongin. Nah ini adalah tempat kita untuk belajar. Nggak bakal kok dimarahin, oh kamu salah ini, kalau nggak. Jadi kita akhirnya kita biasanya tahu sendiri, oh ini yo ya salah gitu. Karena saya percaya kita itu udah belajar bahasa Inggris itu lama. Dari mungkin ada teman-teman SMA itu yang belajar dari SD toh sampai SMA. Belajar itu kan tata bahasa pasti udah pinter banyak kan. Tapi ngomong itu pasti belum ada tempatnya, dan ini adalah sarana tempatnya. Mungkin ada teman-teman yang bingung aksennya gimana, nggak perlu aksen. Komunikasi itu yang penting satu, antar komunikator dan komunikan itu saling mengerti. Nah, itu aja. Jadi kalau udah belajar ngomong ngerti, akhirnya pasti kalau kita terlatih gitu, pasti bisa. Saya sendiri ini loh orang yang pertama dulu ngelola Amkor 2010 itu nggak bisa apa-apa, sampai terlama saya ngelola di Amkor sampai sekarang. Jadi rasanya, wah harusnya memang belajar itu penting. Jadi, nah makanya Amkor ini buat kita adalah zona belajar gitu. Setuju banget Mas, kalau belajar bahasa Inggris itu kuncinya praktek sama Iya, pede. benar. Oke, masih ada 2 pertanyaan lagi. Mungkin Ya, ini apa? untuk Mas Agung dan Syaridan dan Alifa. Untuk pertanyaan kedua, untuk teman-teman maba yang ingin jadi troopers, basic skill apa sih yang wajib dimiliki kalau mau apply? Oke, sebenarnya nggak apply sih, pokoknya ya Pak tadi teman-teman tuh rajin dulu ke Amkor, rajinnya seperti apa kayak gitu. Jadi rata-rata teman yang aku ajak itu memang udah rajin dan ada kayak apa sense of belonging gitu loh. Nah itu kayaknya kayak apa ya? Ya feeling aja. Jadi akhirnya mereka sampai sekarang ada, kalau dulu teman-teman ini udah, aku paling sedih kalau pandemi ini, kata teman-teman banyak tugas, udah banyak tugas sekali kayak gitu. Dan udah teman-teman nggak apa-apa, mau udah tugas nanti teman-teman atur topiknya aja apa, nanti saya yang handle kayak gitu. Karena kemarin juga seperti diomongin di kedutaan itu, teman-teman troopers itu, teman-teman volunteer itu masih yang pertama adalah belajar. Jadi mereka kuliah itu yang utama. Jadi yang kedua baru bantu. Kalau memang nggak ada waktu ya nggak apa-apa, tapi penting diluangkan waktunya. Itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih. Untuk yang ketiga, ini mungkin pertanyaan untuk Alifa dan Syaridan. Setelah jadi troopers, output apa yang kalian rasakan terutama berdampak untuk hard skill dan soft skill kalian? Silahkan. Aku dulu kali ya, Zip. Kalau yang aku rasain sih, aku bisa lebih paham gimana caranya buat kerjasama dalam teamwork. Terus yang kedua, bisa juga public speaking. Karena kan dengan ikut program-program CCX, kita di program-program di Amkor, kita dilatih buat ngomong terus. Terus yang ketiga, kita lebih free untuk memflorkan ide kita, lebih speak up tentang ide kita sih. Itu kalau dari aku. Kalau dari Zidan gimana mungkin? Halo, sama aku juga kalau public speaking itu soalnya what we do is like just speaking in public. Terus planning, terus organizational skills. Soalnya itu 3 paling paling kunci juga sih kalau buat in any organization. Tapi karena kita we mainly deal in English, literacy, learning, teaching, perlunya in English. Yeah. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan juga jawaban yang diberikan oleh narasumber kita. Jadi nggak hanya bisa berbahasa Inggris, tapi juga soft skill-nya ada teamwork dan juga komitmen untuk menjalani suatu kegiatan dalam suatu organisasi. Betul banget. Keren banget. Baik, tidak terasa gitu udah ngobrol bareng teman-teman dari American Corner selama 45 menit. Banyak sekali informasi penting dan pengalaman menarik yang sudah kita dengar. Dan juga
kami juga sudah menyiapkan Certificate of Appreciation untuk Mas Agung, Syaridan, dan Alifa. Dan pengambilan foto akan dibantu dengan Mbak Intan. Sebentar, saya akan share screen. Siap. Oke. Ya, yang pertama untuk Mas Agung. 1, 2, 3. Terima kasih Mas Agung sudah bersedia menjadi narasumber kita pada hari ini. Oke, yang kedua ada Syaridan, silakan. Oke. 1, 2, 3. Ya. Baik, terima kasih Syarida sudah datang. Last but not least ada Alifa. Silakan. Oke. Siap. 1, 2, 3. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali sudah mau meluangkan waktunya di weekend. Sudah hadir dalam acara ini. Sebelum saya tutup sesi pada siang hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber saya yang keren-keren, Mas Agung, Syaridan, dan Alifa. Sukses selalu untuk kedepannya dan bersedia hadir, dan semoga nggak bosen ya diundang AGE. Terima kasih juga, Mbak. Baik, sebelum saya tutup sesi pada siang hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir dalam acara ini. Semoga informasi yang kita dapat pada hari ini berguna, dan yang ingin jadi troopers buruan aktif ya kalau memang selama pandemi nggak bisa ke American Corner, boleh aktif di acara-acara yang diselenggarakan sama Amcor daring. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan. Terima kasih juga terhadap kepada panitia dan juga teman-teman AGE yang mendukung berjalannya acara ini. Dan untuk teman-teman yang beruntung mendapatkan merchandise akan dihubungi oleh panitia. Jangan lupa follow sosial media Airlangga Global Engagement di Instagram @globalunair, dan juga kunjungi laman resmi kami di www.global.unair.ac.id untuk informasi menarik lainnya seputar kegiatan AGE dan kegiatan internasionalisasi di Unair. Juga jangan lupa follow sosial media Instagramnya dari American Corner di @AmericanCorner, Twitter di @UnairLibAmcor, dan juga Facebook di Unair American Corner. Nah, setelah ini nih, jam 3 pada hari ini akan ada live session juga dengan Taiwan Education Center in Surabaya, Techsit, yang mengundang salah satu alumni Unair yang sekarang sedang menempuh master di Asia University Taiwan dengan beasiswa. Keren banget nggak sih? Pastikan teman-teman nggak kelewatan ya. Untuk jam dan link Zoom, silahkan kunjungi Instagram AGE. Akhir kata, mohon maaf apabila ada perbuatan yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Izinkan kami untuk undur diri dan see you on the next event. Terima kasih semuanya, sehat-sehat selalu. Terima kasih Mas Agung. Terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman AG. Terima kasih. Bosan ya kita undang ya. Terima kasih. Thank you, Nas. Ya, sama-sama, Mbak. Saya